Mas, soal gelar doktor honoris causa mas yang tidak diakui oleh Kemendikbud mas. Ini kan tadi sempat masih dibacakan juga mas. Ini bagaimana mas tanggapannya? Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana. Terima kasih. Ngebuat tim investigasi di tanggal 17 Oktober itu gimana? Itu urusan UI. Ya, saya menjalankan studi di UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di UI. Yap, nampaknya Raffi Ahmad dan juga Bahlil sudah sangat hatam menguasai ilmu Mulyono. Terlihat pada saat ditanya oleh wartawan mengenai gelar doktornya, jawabannya silahkan tanyakan ke yang bersangkutan. Dan saya kira ini sama persis dengan apa yang selalu menjadi jawabannya Pak Mulyono. Dan tidak hanya itu yang diikuti oleh mereka, ijazah palsunya Mulyono pun diikuti oleh mereka. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat memalukan. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya dan silahkan sahabat-sahabat komentarnya. Dr. Haseh Raffi Ahmad. Nah, ini pada saat pelantikan ya. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan Tegang amat generasi mukanya. muda dan pekerja seni. Masih rame ya soal gelar doktor honoris causanya Raffi Ahmad. Itu gimana sih awalnya? Awalnya karena ada netizen yang mempertanyakan gelar doktor honoris causa atau dokter kehormatan yang didapatkan Raffi dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM di Thailand pada 7 September 2024. Oh iya ya, aku tahu. Apalagi kampusnya nggak ada kan pas dicek sama netizen. Iya, ada warga Indonesia yang tinggal di Bangkok dan nyari tahu soal lokasi UIPM Thailand. Nah tapi ternyata ketika lokasi kampusnya didatengin nggak ada kampus, adanya perhotelan. Jadi rame tuh sampai kampusnya klarifikasi kan? Betul, UIPM ngasih klarifikasi lewat unggahan di akun Instagram mereka pada 1 Oktober 2024. Dalam pernyataannya, UIPM bilang kalau gelar honoris causa yang dikasih ke Raffi udah sah sesuai peraturan. Dan memang udah benar sesuai peraturan. Soalnya ya, aku dengar katanya gelar doktor honoris causa Raffi Ahmad udah diakui. Betul, dilansir Tempo.co tanggal 9 Oktober 2024, Kemendikbudristek udah menyatakan lewat LL Dikti wilayah 4 kalau tidak mengakui gelar doktor honoris causa yang diterima Raffi Ahmad. Gak diakui, alasannya apa? Kan kata kampusnya udah sesuai aturan tuh. Alasannya karena nggak sesuai sama ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu universitas harus memiliki izin menyelenggarakan pendidikan di sini. Oh, tapi bukannya UIPM tuh katanya ada di Indonesia juga? Di Bekasi nggak sih? Iya, di Plaza Sumarekon Bekasi. Soal ini, LL Dikti udah melakukan investigasi terkait keberadaan UIPM di Indonesia. Hasil penelusurannya, kampus swasta asing itu belum punya izin beroperasi di Indonesia. Oke. Tapi ada nggak aturan buat ngasih gelar doktor honoris causa? Menurut pengamat kebijakan pendidikan dari UNER, Agi Nugroho Sugiono, pemberian gelar doktor kehormatan perlu prosedur yang panjang dan ketat mengikuti Permendikbud nomor 65 tahun 2016. Oh gitu, jadi sebenarnya proses pemberian gelar doktor HC ini nggak sembarangan ya? Bongkar yuk Miss tentang Julie. Bahlil. Bongkar, Miss. Si Bahlil itu, si penjilat itu. Untung gue tidak lulusan UI. Bersyukur gue, ya kan? Gue lulusan Atma. Pak, sekarang UI kualitasnya diragukan. Seorang Bahlil menempuh pendidikan S3 cuma 1,5 tahun. Sejak kapan S3 gelar doktor ditempuh 1,5 tahun? Gila. Duit. Jadi kualitasnya UI, ya kan? Reputasinya UI, pendidikan di UI, gelar di UI, cuma dihargain sama duit. Berkualitas nggak? Pendidikan lu sekolah panjang-panjang nggak penting, yang penting lu punya duit, lu bisa mencari gelar di UI. Aduh, bagi alumni UI yang dulu yang kepingin jadi dokter, ya kan, menempuh pendidikan panjang sepanjang jalan kenangan, dipatahkan sama Bahlil. Jadi kalian ini mulai sekarang, ya kan ya, gak usah sekolah panjang-panjang. Yang penting lu punya duit, lu bisa mencari gelar di UI. Ya kan? Si Raffi Ahmad, si Gibran, si ini. Kayaknya Gibran mencari ijazah itu timnya Gibran deh yang ngasih tahu ini tempatnya ijazah palsu, ijazah ini bisa dibeli, orang ini bisa dibeli.
Raffi Ahmad. Itu yang ketahuan ya. Ketahuan di media itu Raffi Ahmad, Bahlil. Gibran. Itu yang ketahuan ijazahnya palsu. Yang lainnya banyak. Yang penting orang-orang itu orang antek-anteknya Jokowi semua lu ya. Wong Jokowi sendiri aja tulis ijazahnya palsu. Apalagi anak buahnya. Salah waras. Kalau UI mau menegakkan kredibilitasnya, cabut gelar doktor itu. Ya. Supaya UI bisa tegak kembali berwibawa di mata publik. Karena UI kan bukan milik rektor, UI kan bukan milik dekan, tapi milik rakyat Indonesia dan kebanggaan Indonesia. Tolong itu diperhatikan, dan kami berdua satu sisi, satu perjuangan dengan teman-teman Iluni yang membuat petisi yang menggugat keabsahan doktoralnya si Bahlil Lahadalia. Menurut kurikulum doktoral di Universitas Indonesia, seorang doktor itu harus menyelesaikan 88 SKS, ya, baru bisa lulus, gitu ya. Nah, menurut data akademik, Bahlil itu baru selesai 66, jadi masih kurang. Nah, kok tiba-tiba bisa promovendus gitu, bisa maju ujian dan lulus. Coba Pak Rektor UI beri penjelasan dong kepada rakyat ya. Kelihatannya di zaman rejim Mulyono ini ijazah nggak terlalu penting ya. Nggak punya ijazah, macam-macam kasusnya gitu ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Gitu ya. Adab dan etika memang perlu ya, dalam bernegara. Netizen ada komentar? Percakapan tentang gelar doktor yang diraih Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu lalu masih mewarnai sejumlah platform media sosial. Perbincangan yang mengemuka soal dugaan disertasi Bahlil yang mencontek karya orang lain, dan karya contekan itu ditulis orang lain pula, bukan Bahlil. Penulis adalah sebagai pegawai Kementerian Investasi yang pernah dipimpin Bahlil sebelum ia bergeser ke Menteri ESDM. Selain itu disebut karya ilmiah Bahlil dimuat di jurnal ilmiah abal-abal alias predator. Karena itu masuk akal kalau Civitas Akademika, Universitas Indonesia bukan universitas instan, menuntut agar gelar doktor itu ditinjau kembali. Yap, itulah berbagai komentar terkait dengan ijazah palsu dari Bahlil maupun Raffi Ahmad. Nah, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Miss Judith tadi, bahwa wajar jika mereka melakukan hal tersebut atau memalsukan ijazah, karena junjungannya saja berijazah palsu, apalagi kalau anggota-anggotanya. Sangat-sangat memalukan. Terlebih lagi sekelas UI, Universitas Indonesia, begitu mudahnya diacak-acak oleh Bahlil. Saya kira apa yang menjadi kekuatan Bahlil ini sangat luar biasa. Bukan hanya Golkar yang diacak-acak, yang direbut dari Pak Erlangga, tetapi UI juga berhasil diacak-acak dengan berhasil memalsukan ijazah dari UI tersebut. Dan saya kira ini adalah contoh yang sangat buruk yang dipertontonkan oleh Bahlil. Dan kita berharap apa yang menjadi gelar doktor dari Bahlil ini maupun Raffi Ahmad bisa dicopot sesegera mungkin, karena ini betul-betul merusak pendidikan di negara kita. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.